Ya, saudara, dari pernyataan yang kita dengar lagi dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tadi, bahwa kini pemerintah sedang menyiapkan strategi transisi dari pandemi menuju ke endemi COVID-19. Dan pemerintah juga akan menyiapkan sebuah strategi jangka panjang agar masyarakat dapat hidup berdampingan nantinya dengan COVID-19. Mungkinkah hal-hal seperti ini terjadi? Dan apa saja yang perlu kita siapkan sebagai anggota masyarakat untuk bisa membantu mengubah situasi pandemi menjadi endemi COVID-19. Kita segera bahas. Ada Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, dan sosiolog bencana dari Nanyang Technological University, Zulfikar Amir. Selamat pagi Mas Zulfikar, selamat pagi Mas Heri, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Pak Heri. Ya. Mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia banyak yang mendengarkan kita pagi hari ini untuk kemudian saya berharapnya mereka nanti menjadi agen-agen penyebaran informasi bahwa kita sedang berupaya mengubah pandemi menjadi endemi sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa terlalu khawatir terhadap COVID-19. Nah Mas Heri, Satgas COVID-19 sudah diajak bicara seperti apa saja oleh pemerintah pusat untuk strategi-strategi ini, terutama nanti jangka panjang kalau COVID-19 ini harus hidup berdampingan dengan kita. Apa yang kemudian menjadi masukan dari Satgas juga, Mas Heri? Iya, selama ini kampanye hidup bersama COVID sebenarnya sudah disampaikan Satgas sejak tahun lalu ya, bulan Mei tahun lalu ketika kita menyadari bahwa COVID ini tidak akan sebentar, dan kita akhirnya menghadapi beberapa gelombang yang cukup signifikan ya, naik turun gitu ya, ketika mobilitas masyarakat naik gitu. Nah, dalam situasi sekarang di mana kita sudah mencapai puncak kedua, waktu itu kasus aktifnya mencapai 544.000 ya, yang tertinggi gitu, dan sekarang kita bisa menurunkan dalam angka yang signifikan. Dalam 1 bulan ini penurunan kasus mencapai 64%, Mas Bayu. Rasanya ini memang menjadi momentum bagi kita untuk memastikan hal serupa tidak terjadi lagi, tanpa kemudian kita harus menghentikan semua aktivitas sosial ekonomi kita, kira-kira seperti itu. Makanya Presiden mengatakan bahwa sudah saatnya kita mempersiapkan sebuah peta jalan itu untuk hidup bersama dengan COVID-19. Dan sekarang secara perlahan sebenarnya sudah mulai dilakukan, Mas Bayu, ketika kita pada masa PPKM level 4 kemarin mulai memberlakukan sejumlah kota untuk uji coba bagaimana beraktivitas ekonomi atau tempat-tempat publik melakukan screening yang sangat ketat untuk memastikan mereka yang datang dan ada berisiko atau kemungkinan untuk berkumpul itu adalah mereka yang benar-benar sehat dan tidak saling menularkan. Dan ini dalam 4 pekan uji coba itu kita sudah coba di 20 juta outlet ya, baik di industri, kemudian tempat olahraga, kemudian di pusat perbelanjaan, dan hasilnya memang cukup baik dalam kita melakukan mitigasi. Jadi ada 1.600 orang, 603 orang ditemukan sebagai kontak erat dan mereka bahkan ada yang positif. Sehingga ketahuan dari awal mereka sudah tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang dimaksud. Ini dengan aplikasi Peduli Lindungi, Mas Heri, ketahuannya? Betul. Aplikasi Peduli Lindungi ini sekarang terhubung ya dengan banyak aplikasi lain, termasuk data 3T ya, testing yang ada di Kementerian Kesehatan, sehingga kalau kita sedang positif, misalnya 5 hari positif, dipastikan kalau keluar dan harus menerap QR code gitu dan akan ketahuan gitu. Ini yang mudah-mudahan bisa membantu kita semua sehingga kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial itu bisa dilakukan, kendati sama sekali tidak bisa sama dengan yang sebelumnya, tetapi minimal kita bisa berjalan beriringan dengan adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi ini memang tantangan besar buat kita dan juga mungkin dunia bagaimana harus berhadapan dengan COVID-19 ini. Oke, terbayang sedikit-sedikit nih ya Mas Heri apa yang sedang disiapkan sebagai sebuah blueprint atau cara kita hidup dalam jangka panjang. Mas Zulfikar, tetap saja nih masyarakat kita itu adalah yang kesadarannya belum sampai di titik yang kita harapkan.
agar kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Mas Heri tadi udah bilang tuh, ada yang baru 5 hari apa segala macam dia udah jalan-jalan. Untung ketahuan dari Peduli dan Lindungi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu yang reliable gitu untuk mengetahui hal semacam ini. Saya menyebutnya ada aja nih masyarakat yang bandel, ngeyel begitu untuk stay dulu tuh di rumah agar semuanya beres dan tidak menulari lagi. Belum lagi kasus kemarin sebuah kafe di Kemang kan. Nah, hal semacam ini. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ini perlu disiplin sedemikian rupa agar kita bisa terhindar secara bersama-sama, sebutlah dari gelombang ketiga COVID-19 dengan varian-varian baru yang mungkin nanti lebih cepat lagi menular dan lain-lain. Mas Zulfikar, apa yang menjadi masukan Anda? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi memang masyarakat dimanapun pasti punya keinginan untuk berkegiatan secara lebih leluasa ya. Iya. Jadi kita nggak bisa salahkan juga. Betul. Tapi sebelum membahas itu lebih lanjut, pertama-tama saya mau bilang bahwa kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk khususnya Satgas COVID-19, Pak Heri dan kawan-kawan, yang telah berhasil menurunkan laju penularan dengan sangat-sangat impresif ya. Jadi kita melewati gelombang kedua dalam waktu 2 bulan seperti yang diprediksi oleh beberapa orang, dan kita sudah melewati satu masa yang benar-benar kritis ya. Dan untuk pertama kalinya Indonesia mampu mencapai positivity rate di bawah 5%. Jadi itu suatu prestasi yang patut dicatat gitu. Tetapi kan Indonesia itu belum aman sama sekali. Jadi masih rentan karena pertama cakupan vaksinasi kita masih rendah. Jadi masih banyak orang yang kemungkinan bisa tertular dan kemudian ini bisa memicu gelombang berikutnya. Jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana menjaga momentum ini sehingga dia menjadi stabil lalu kemudian masuk ke proses di mana kita bisa hidup secara lebih normal. Nah, saya dan beberapa teman sebenarnya sudah mengusulkan sebuah roadmap di mana roadmap itu adalah cara untuk membawa Indonesia menuju ke tahap endemik. Jadi ada 3 fase, fase supresi, fase stabilisasi, dan fase normalisasi. Nah, pada saat ini momentum yang ada adalah bagaimana caranya kita menjaga stabilitas. Jadi kita sebenarnya sudah masuk ke fase stabilisasi. Dan perlu kita catat bahwa vaksinasi seperti saya bilang tadi tidak cukup. Jadi ada 5 dimensi yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah data, sistem data, bagaimana supaya sistem data ini bisa membuat kita bisa memonitor setiap pergerakan, setiap kasus yang ada supaya kita bisa merespon dengan cepat. Yang kedua adalah aspek perilaku dari masyarakat. Ada beberapa pendekatan termasuk khususnya bagaimana cara mendorong masyarakat untuk selalu menggunakan masker. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, yaitu ruang fisik di mana kita berada, di mana kita beraktivitas, dan disitulah risiko penularan paling tinggi. Jadi bagaimana kita bisa merekayasa lingkungan sekitar kita, baik yang di luar ruangan maupun di dalam ruangan, supaya ketika kita beraktivitas risiko penularan itu menjadi minimal. Yang keempat itu adalah faktor pelacakan. Jadi kita harus membentuk satu sistem pelacakan yang melibatkan masyarakat sehingga pelacakan ini bisa berjalan dengan lebih cepat. Dan terakhir adalah faktor kelembagaan, karena kalau kita bicara tentang penanganan pandemi jangka panjang, kita membutuhkan sebuah institusi yang benar-benar memiliki otoritas yang bersifat permanen sehingga kita bisa menangani permasalahan ini tidak hanya untuk COVID-19 tetapi untuk risiko pandemi di masa datang. Ya, oke, terbayang apa yang kemudian harus kita siapkan, apa yang sudah kita miliki dan apa yang kemudian harus kita bentuk. Kita jeda dulu sebentar, nanti Mas Heri dan Mas Zulfikar akan memberikan masukan-masukan lagi, terutama kepada saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia, dimanapun Anda berada, di kota besar ataupun di kota kecil. Betul, kita sudah sampai pada suatu tahap di mana kita cukup aman saat ini dari COVID-19, kalau kita membandingkan dari situasi gelombang kedua kemarin. Tapi bisa nggak kita bersama-sama menjaga itu semua di level ini? Nah, itu yang saya ingin tahu, apa yang kemudian harus ada di kepala dan hati kita untuk menjaga situasi seperti ini. Agar kita ekonomi juga bisa jalan, dagang bisa jalan lagi. Kami akan segera kembali, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Biar tenang, tarik nafas. Indomie Kuah, hangatnya endus.
Bikin nyaman di rumah. Dapatkan berbagai promo menarik dari developer ternama. Karena kami ada buat kamu, nemenin nyari rumah impian di Harpropnas. Biar tenang, tarik nafas. Indomie kuah, hangatnya endes. Bikin nyaman di rumah. Badan juga lelah, perlu diberesin setiap hari. Minum Tolak Linu sebelum tidur. Dari 100% bahan herbal, bikin peredaran darah lancar dan bersihkan kelelahan. Tidur nyenyak, bangun, badan segar. Tolak Linu, badan segar, semua lancar. Awalnya aku ragu, apa boleh minum paracetamol untuk atasi gejala setelah vaksin. Tapi kini, aku tahu. Panadol paracetamol dapat membantu meredakan gejala nyeri, demam, dan sakit kepala pasca vaksinasi. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Nyuci mobil, bikin pegalinu. Angkat barang, bikin pegal. Neoremasil, panasnya pas, cepat meresap, dan tidak lengket. Nyeri otot dan pegalinu, yang pasti-pasti aja. Neoremasil. Aktif sepanjang hari, aku minum Entrasol. Tinggi proteinnya, bantu jaga masa ototku. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Teman-teman suka bingung pilih susu. Simple kok. Pastikan bisa dukung kecerdasan dan perkuat daya tahan tubuhnya. Aku sih pilih Morinaga. Biar nggak nyesel nantinya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU. Gosok, pijat, urut. Baik happy kan? Yahoo! Jika nyari otot, Neoremasil. minum menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya. Redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda. Rezeki datang. Neoremasil. Hai Pa, hai Ma. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Ya, saudara, kami masih membahas mengenai strategi jangka panjang yang sekarang sedang disiapkan pemerintah untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Ada Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan Mas Zulfikar Amir, Sosiolog Bencana. Mas Heri, tadi masukan-masukan dari Mas Zulfikar mudah-mudahan nanti bisa diteruskan, bisa diserap dan diteruskan lagi agar menjadi masukan yang komprehensif buat pemerintah untuk membentuk sebuah strategi yang nanti pelan tapi pasti akan disampaikan ke masyarakat. Mas Heri dan Mas Zulfikar, saya itu tertarik dengan perilaku masyarakat nih. Kalau kita di kota besar Jakarta saja masih ada tuh yang suka ngebandel. Saya membayangkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gimana kita menjangkau titik-titik terjauh, terdalam dari Indonesia agar pelan tapi pasti mereka juga bisa mengerti bahwa menggunakan masker itu menjadi semacam keharusan nanti dalam hidup berdampingan
dengan COVID-19. Bagaimana ini situasinya bisa dilakukan? Dari Satgas COVID-19 sekarang sudah apa saja yang dilakukan? Kita berapa kali nih saya ngomongin atau kita berbincang mengenai strategi sampai ke masyarakatnya, udah sampai sejauh mana? Nah, udah berkembang dengan sejauh apa dan seefektif apa Mas Heri untuk penyadaran masyarakat ini? Iya, benar. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, juga kultur yang bermacam-macam, rasanya memang proyek untuk mengubah perilaku masyarakat ini menjadi proyek yang kolosal dan sangat besar gitu ya, yang dilakukan tidak pernah akan bisa hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan seluruh komponen masyarakat gitu. Makanya memang sejak awal Mas Bayu, kita tahu bahwa mengubah perilaku ini juga tidak mudah dan tidak bisa cepat. Dan untuk itu harus segera secepat mungkin melibatkan masyarakat atau komponen masyarakat di seluruh lapisan ya, karena memang masing-masing daerah itu juga berbeda ya, yang disebut sebagai panutan itu juga berbeda. Jadi itu yang kemudian harus diperhatikan. Stabil memang punya internet ya. Lanjut Mas Heri. Agar mereka juga terlibat secara aktif gitu, dan di melibatkan komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat ini sebenarnya sudah setahun kita lakukan, dan sekarang tinggal kita kita tinggal terus tingkatkan saja kayak gitu. Cukup efektif dengan melibatkan tokoh lokal atau segala macam selama ini, Mas? Iya. Kalau belajar dari kasus di Kudus, kemudian di Bangkalan, ternyata memang lebih efektif kalau kita mendekati melalui pemimpin-pemimpin agama mereka, gitu. Seperti itu yang terjadi, dan memang kemudian sebenarnya kan masyarakat Indonesia itu juga punya daya yang cukup kuat juga untuk cepat belajar ya, kendati bervariasi, sehingga ketika mereka mendapati kasus yang meningkat begitu tinggi, biasanya kesadarannya meningkat. Jadi itu yang harus kita jaga dan kita kembangkan, di mana daerah-daerah yang belum mengalami situasi misalnya seperti Bangkalan atau seperti Kudus itu, mereka tanpa harus perlu melalui situasi yang seperti itu. Nah ini yang penting gitu ya, yang memang mungkin dari sisi sosiologi nanti Mas Zulfikar bisa menjelaskan gitu, bagaimana keinginan belajar atau kemampuan belajar masyarakat Indonesia itu untuk menyesuaikan diri gitu, karena memang kenyataannya sekarang 50% orang patuh dan dengan protokol kesehatan itu misalnya karena mereka takutnya dengan sanksi, bukan takut karena tertular COVID-19. Ini yang harus kita balik gitu. Caranya bagaimana? Adalah menjadikan mereka sebagai subjek ya, subjek dari perubahan itu, di mana ketika mereka melindungi diri mereka sendiri, mereka bisa melindungi orang lain. Kalau kita berkaca pada PPKM darurat atau PPKM level 4 sebelumnya, itu kan masyarakat itu sebagai objeknya, Mas Bayu. Jadi karena aturannya selalu terbukti bahwa menekan mobilitas itu akan menurunkan kasus misalnya seperti itu. Nah, ke depan agar hal serupa tidak terjadi lagi ya, masyarakat itu terlibat secara langsung. Nah, inilah yang kemudian kita intervensi dengan gerakan-gerakan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak melawan pandemi ini. Ya, mudah-mudahan ini makin lebih membuat keberhasilan. Nanti kita obrolin lagi ya, Mas Heri, untuk laporan-laporannya berkaitan dengan upaya-upaya perubahan strategi ini. Mas Zulfikar, sekarang ini kan tadi seperti Mas Heri katakan, upaya-upayanya sampai ke sanksi. Sanksi-sanksi yang lebih tegas Pemprov Jakarta terhadap sebuah kafe ditutup sampai nanti selesai pandemi. Sementara ada beberapa upaya untuk mulai membuka tempat wisata di Jakarta dan provinsi atau kota lain juga begitu. Nah, apa yang bisa Anda titipkan dalam upaya kita? Di satu sisi kan memang giat ekonomi, segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi ini harus kembali berjalan. Tapi kita nggak boleh lupa dengan protokol kesehatan atau disiplin kita untuk jangan sampai ada gelombang ketiga begitu dari COVID-19, penyebaran COVID-19. Nah, apa yang bisa diambil di tengah-tengah sini, Mas Zulfikar, pada saat ini? Sampai nanti sebuah strategi yang komprehensif ini terbentuk begitu, Mas Zulfikar?
Ya, jadi yang namanya perilaku manusia di mana-mana itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya ya, dan bagaimana aturan-aturan yang ada itu ditegakkan gitu. Di dalam konteks pandemi, perilaku masyarakat memang punya keterbatasan untuk mengikuti seluruh aturan karena ada hasrat dari setiap manusia untuk melakukan hal yang mereka inginkan secara bebas ya. Tetapi kalau saya lihat memang kita tidak bisa mengandalkan semata-mata dari perilaku setiap individu untuk tetap disiplin karena ada keterbatasan di dalam tetap menjaga kedisiplinan. Jadi kita harus melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko penularan. Jadi sebenarnya adalah itu bukan perilaku itu hanya salah satu alat untuk mempengaruhi atau untuk meminimalisasi risiko yang terjadi di masyarakat. Jadi kita bisa mengubah lingkungan, kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa membuat mengatur ulang cara hidup kita sehingga risiko itu benar-benar terkendali karena itu sebenarnya tujuan utama kita. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini khususnya misalnya dengan teknologi. Dan saya bicara tentang teknologi kita, di mana teknologi peran sangat penting untuk memonitor perilaku masyarakat. Tetapi kan kemudian teknologi kita punya keterbatasan dan ini kita bisa lihat di Peduli Lindungi ketika data-data yang dipakai itu bisa disalahgunakan. Jadi ini hal-hal yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa paham bahwa perilaku itu adalah hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat. Ya, oke. Mas Heri, hari ini di halaman 8 Harian Kompas ada tulisan dari wartawati senior Kompas Mbak Ninuk Pambudi, Keampuhan Budaya Lokal. Salah satu pembukaannya adalah terlalu banyaknya pesan yang ingin disampaikan ketika kita ingin memerangi penyebaran COVID-19 ini. Saya pikir ada benarnya juga. Apakah ini juga akan menjadi perhatian kemudian ke depan sebagai sebuah strategi, termasuk strategi jangka panjang untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Jangan-jangan kita hanya perlu 1 saja, 1M saja Mas, nggak 6M, nggak 5M, bahkan nggak 3M begitu. Iya. Menggunakan masker, nah itu saja dengan benar, jangan-jangan kita bisa menjaga stabilitas kondisi seperti saat ini. Mas Heri? Iya, benar Mas. Jadi memang yang disampaikan Mbak Nino itu sebenarnya juga sudah menjadi concern pemerintah, bahkan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet dalam 1 bulan terakhir, bahkan 2 bulan terakhir ini, untuk kita menyederhanakan narasi kita tentang pesan ini. Jadi pesannya memang yang paling utama sekarang adalah memakai masker, karena itu memang terbukti mengurangi risiko penularan hingga 80%. Jadi memakai masker, kemudian juga secepatnya melakukan vaksinasi gitu. Makanya kemudian Presiden meminta, udah pesannya ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Jadi orang sudah tidak dibebani dengan singkatan-singkatan lagi ya, 3M, 5M, 6M kayak gitu. Dan rasanya kita sudah bersepakat juga gitu, karena memang menangani pandemi ini kita perlu juga memang semua negara pun juga trial and adjust kayak gitu. Jadi rasanya benar bahwa ke depan memang komunikasinya, pesan-pesannya akan dibuat sesederhana mungkin sehingga orang membaca atau orang melihat atau orang mendengar itu mereka sudah tahu, paham yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, saya juga sepakat dengan Mas Zulfikar bahwa kita harus segera melakukan rekayasa sosial ya, semacam itu yang kemudian memang berbasis data dan ilmu pengetahuan sehingga kita menciptakan aturan-aturan hidup yang baru yang kemudian secara efektif menekan laju penularan atau bahkan menghilangkan sama sekali sampai kita bisa berdampingan dengan COVID-19 ini. Ya, baik. Kita berharap strategi jangka panjangnya nanti kalau sudah selesai bisa komprehensif, pelan tapi pasti disampaikan ke masyarakat dan menjadi tujuan kita bersama atau semangat kita bersama untuk memerangi COVID-19. Terima kasih ya Mas Heri, terima kasih Mas Zulfikar sudah bergabung dan memberikan wawasan kepada kami bagaimana kemudian kita harus tetap semangat untuk menjaga situasi ini, jangan sampai ada gelombang ketiga. Nah ini yang harus kita jaga. Gunakan masker, yang belum vaksinasi, vaksinasi. Sesimpel itu kita harus lakukan secara bersama. Kita ketemu lagi di pembicaraan atau diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat.